Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap Pak Devi, tentu. Saya sudah menyiapkan materi dan rencana pembelajaran. Saya memahami pentingnya pra-observasi ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sudah siap dengan pelajaran dimulai. Ya, saya ingin membahas beberapa poin di sini ya Pak. Yang pertama, bisa Pak Ali jelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Tentu Pak Devi, rencana pelajaran yang akan diobservasi ini adalah mengenai materi kodo dan kodar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Saya memilih topik ini karena relevansinya yang tinggi dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Bagus sekali Pak. Apakah ada tujuan pembelajaran khusus yang ingin Bapak capai nantinya? Tujuan utama pembelajaran ini Pak Devi agar siswa tidak hanya memahami perbedaan antara kodo dan kodar, tetapi juga mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan yang sangat baik sekali Pak. Bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Metode apa yang akan Bapak gunakan sekiranya? Baik Pak Devi, saya merancang strategi pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. Di awal, saya akan menggunakan metode ceramah dan setelah itu melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Menurut saya itu strategi yang baik sekali ya Pak. Bagaimana dengan penilaian pemahaman siswanya? Apa yang akan Bapak lakukan? Untuk penilaian pemahaman siswa, saya akan menggabungkan beberapa metode penilaian. Pertama, selama diskusi kelompok, saya akan mengamati partisipasi aktif siswa dan kemampuan mereka dalam mengemukakan argumen. Selanjutnya, saya juga akan meminta siswa untuk menulis refleksi tertulis di akhir pelajaran. Baik sekali Pak. Kira-kira ada tantangan kira-kira yang akan Bapak temukan saat melaksanakan pembelajaran nanti di kelas? Mungkin tantangan terbesar yang saya perkirakan adalah memastikan bahwa semua siswa dapat memahami konsep yang cukup abstrak ini dengan baik. Ini memang sebuah tantangan yang bisa terjadi nanti Pak ya. Apakah ada strategi dari Bapak nantinya untuk mengatasi jika tantangan ini terlaksana atau terjadi di lapangan nanti? Saya berencana untuk menggunakan analogi dan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang lebih dekat dengan pengalaman siswa, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan analogi yang relevan. Saya berharap siswa dapat lebih mudah memahami konsep kodo dan kodar ini. Strategi yang sangat baik sekali Pak Ali. Saya yakin ini akan membantu Bapak dan siswa dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Saya rasa cukup ya Pak Revi, tidak ada lagi. Saya merasa cukup yakin dengan persiapan yang telah saya lakukan. Tetapi saya tetap terbuka terhadap masukan dari Bapak selama dan setelah observasi. Terima kasih atas waktu dan dukungan Bapak. Sama-sama Pak, saya doakan semoga pembelajaran kita besok berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya Pak ya. Iya, sampai jumpa Pak Revi. Sampai jumpa. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, siap kan? Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Anda semua, Bapak absen dulu ya. Arif, Disti, Elva, Dedi,
Sela, Sri, Tiara. Hadir semua ya. Untuk memulai pelajaran pertemuan ini, mari kita minta kesediaan dari temanku. Baby akan membacakan satu ayat yang berkaitan langsung dengan materi yang akan kita bahas bersama hari ini. Kepada Baby dipersilakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih untuk kawan yang telah membacakan ayat dan arti. Semoga yang membaca dan mendengar sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Kenapa Bapak tanya sehat? Karena kesehatan itu sangat penting untuk menunjang aktivitas kita dalam rutinitas kita setiap hari. Sebagai seorang pelajar, kalau sehat, ilmu yang akan didapat di sekolah itu lebih mudah. Dan terutama sebagai pelajar itu harus yang utama kali mengharapkan ridho dari kedua orang tua, saling orang tua, supaya kita selamat berangkat dan selamat kembali. Dan jangan lupa juga selain usaha untuk menuntut ilmu, kita juga wajib menunaikan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu. Baik anak-anak semua, materi kita hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu. Ya, kita coba ya. Siapa di antara Bapak yang masih ingat kira-kira bab apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa? Ayo, Bang, adik. Untuk minggu lalu kita mempelajari beriman pada qada dan qadar. Iya, bagus. Boleh jatuh. Ya. Kemudian Bapak coba lagi mengajukan 2 pertanyaan. Materi yang ada pada beriman pada qada dan qadar. Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawaban atau pengertian dari qada dan qadar? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Kak Zaskia. Telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Kepastian mewujudkan dan menjadikan, sedangkan qada secara istilah adalah ketetapan Allah yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini berlaku untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan qadar secara bahasa adalah ketetapan dan kepastian Allah. Sedangkan secara istilahnya adalah bentuk pewujudan atas ketetapan Allah yang atau qadar yang mengenai yang berhubungan dengan makhluk-makhluknya yang telah ada sejak di dalam kandungan. Komtas,
Boleh kesehatan hapus? Ya, berikut. Untuk mengingat-ingat materi yang lalu, ya, kira-kira siapa dari Anda yang bisa menjabarkan maksud dari makna beriman kepada qada dan qadar? Ayo, siapa? Ayo, kakak, silakan. Jadi makna beriman kepada qadar dan qadar adalah mempercayai dan yakin bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dan qadar dan qadar ini juga merupakan ketetapan Allah yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, bagus jawabannya ya, Mangkas. Terima kasih pertanyaan. Nah, itu dia, terima kasih Bapak, hubungan Anda semua yang masih menguasai materi minggu yang lalu. Minggu ini kita akan, atau hari ini, sesuai yang ada di layar, ya, kelanjutan dari pada bab beriman kepada qada dan qadar. Ini lebih spesifiknya lagi, judul takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kenapa sih Pak kita penting mempelajari ini? Nah, qada dan qadar itu kalau di kebiasaan atau bahasa sehari-hari dalam kehidupan kita itu merupakan gambaran dari takdir. Nah, kenapa kita penting mempelajari ini? Supaya kita tahu dan paham akan ketentuan kehendak Allah dalam kehidupan kita yang kita lewati di dunia ini. Ya, ketentuannya macam mana yang bisa kita rubah, ketentuannya macam mana yang sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda, matanya tertuju ke layar. Kita akan coba membahas materi ini. Nanti juga Bapak berharap antusiasnya karena ada tugas yang akan diselesaikan juga pada bab ini. Judulnya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ini kompetensi intinya, sikap ini sikap dan spiritual, menghayati dan mengamalkan sampai terakhir ya. Kemudian pengetahuannya memahami, menerapkan, menganalisis. Kemudian keterampilannya mengolah, menahan, menyaji dalam ranah konflik dan sebagainya. Nah, masuk kita ke tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami perbedaan antara takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, dan takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Berikutnya juga tujuannya siswa dapat menganalisis masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan perubahan takdir mu'allaq dan pengaruhnya dalam kehidupan. Berikutnya siswa dapat mengembangkan sikap yang tepat dalam menghadapi takdir mubram dan takdir mu'allaq sesuai ajaran Islam. Baik Anda coba diperhatikan. Di sini Bapak lampirkan gambar yang merupakan juga ada kaitannya dengan materi kita, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kira-kira siapa di antara anak Bapak yang bisa mendeskripsikan dua gambar menjadi kaitan menjadi satu? Kira-kira siapa? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, silakan Pio. Menurut saya gambar yang pertama itu gambar anak jalanan yang dari kecilnya itu sudah memakai rokok, ngelem ataupun narkoba. Kaitannya dengan masa depannya itu mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalnya mereka dari kecil tidak memakai seperti itu, maka mereka waktu besarnya itu bisa sukses di masa depan. Iya, bagus ya. Boleh kasih aplaus, luar biasa. Baik, kita masuk gambar yang kedua. Nah ini dia ya, gambar yang anak-anak Bapak tunggu-tunggu seusia Bapak. Kira-kira gambar satu, gambar kedua. Ada yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kira-kira di mana sih itu gambar satu dan gambar kedua? Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Yuk, ya, Pak, yuk. Menurut saya Pak, bisa seperti gambar di depan bahwa jodoh dan kematian itu tidak dapat
kita menghindari atau tidak bisa taubat. Jodoh dan kematian itu sudah ada yang atur dan tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus ya. Bagus jawabannya. Ada yang bisa menyempurnakan dari yang ini? Ayo, siapa? Siapa yang bisa menyempurnakan? Yuk, siapa yang bisa? Reza coba Pak. Ya. Menurut saya Pak, yang kedua agama ini merupakan takdir mugram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Karena sesungguhnya jodoh dan kematian itu hanya Allah yang tahu, dan kita tidak bisa mengubah kapan tanggal kita meninggal dan kapan tanggal kita mendapatkan jodoh. Ya, bagus ya. Ya, maksudnya adalah nomor satu itu langkah dan tahap-tahap kehidupan yang akan kita lewati. Dan siapa pendamping kita itu rahasia Bagai orang yang udah betul-betul bertahun-tahun seakan-akan itu jodohnya, pas di hari H kita datang, kok bukan si Anu? Nah itu ya, itu ketentuan Allah yang mutlak, yang tidak bisa kita tentukan sendiri gitu. Tapi kita boleh berjuang untuk mendapatkannya, tapi di finish akhirnya tetap Allah yang punya kehendak. Nah ini juga kematian. Kematian juga tidak bisa kita tentukan sendiri. Ya, saya tanggal sekian mati, gak ada ya. Nah, banyak kita lihat ada orang yang meninggal karena tenggelam, ada yang terbakar, ada yang tabrakan, ya ada yang meninggal karena sakit. Itu juga dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikut, nah materi kita takdir mutlak, ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Contoh kematian, kelahiran, jenis kelamin, warna kulit, jodoh dan peristiwa besar yang sudah ditentukan Allah tanpa bisa dihindari. Nah, yang Bapak mau Ananda menjawab, berikan Bapak contoh peristiwa besar yang sudah ditentukan oleh Allah tanpa bisa dihindari. Siapa? Ayo, coba analisis. Ya, analisa apa kira-kira peristiwa besar yang itu sudah ditentukan Allah. Siapa? Iya Kak? Apa? Iya, bagus. Ya, hari kiamat. Kemudian di sini juga dilampirkan hadis atau ayat Al-Quran yang mendukung. Kita ambil di sini surah Al-Imran 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan kullu nafsin za'iqatul maut. Berikut. Nah, ini dia ya. Dia agak abstrak ya Nak ya, bahasa Arabnya ya. Ayatnya hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca yang di depan itu. Tapi kita ambil artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang jelas ya. Dalam surat Al-Imran ini Allah menjelaskan tentang pedoman buat kita tidak bisa menghindari kematian. Walaupun kita masuk dalam kotak beribu kotak lagi, habis itu dikubur di dalam tempat di perut bumi untuk menghindari kematian, bisa kita menghindarinya? Kematian itu akan datang kepada masing-masing kita. Ya, makhluk hidup itu namanya hidup pasti ujungnya mati. Ya, nah kalau kita kaitkan dengan materi kita ini, itu mutlak tidak bisa dirubah untuk kematian. Oke, berikut. Nah, takdir mu'allaq, ketetapan Allah yang tergantung pada usaha manusia dan dapat dirubah. Contoh kesuksesan. Nah, dari gambar tadi, kalau bersungguh-sungguh kita dari kecil, ya, berjuang kita dalam menuntut ilmu, insya Allah kesuksesan kita akan bisa raih. Kemudian kesehatan. Nah, kita jaga pola makan, ya, rajin olahraga, insya Allah kita sehat. Kemudian rezeki yang dapat dipengaruhi oleh usaha, doa dan ikhtiar. Nah, rezeki itu maksudnya kalau kita berdagang,
ya, berusaha kita umpamanya buat makanan yang lagi booming, kemudian kita pasarkan tidak lewat offline aja, lewat online, insya Allah juga doa dari pihak kita akan mempengaruhi usaha kita tersebut. Nah, ayat Al-Quran mendukung, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini yang dibaca sama temanmu tadi, Bedi. Nah, ini ayatnya. Oke. Artinya seperti dibacakan kawanmu tadi. Nah, itu dia materi kita hari ini ya. Nah, langkah berikutnya Bapak akan membagi kelompok. Karena duduknya udah kayak gini, Bapak ini kelompok 1, kelompok 2, yang abang-abang karena lebih banyak, Bapak kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Dalam LKPD ini Bapak lampirkan 3 permasalahan yang berkaitan dengan qada dan qadar, yaitu takdir mubram, takdir yang bisa dan tidak bisa dirubah, dan takdir yang bisa dirubah. Oke, Bapak kasih waktu anak Bapak untuk membahas bersama, mencari bersama identifikasi masalah dan solusi apa penyebabnya. Kemudian dari materi-materi ini boleh anak Bapak menggunakan internet searching atau dan sebagainya atau lewat buku. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mencari ya bersama. Pak, boleh jawab sini? Betul, apa Pak? Boleh langsung jawab sini, Pak? Iya, nah, kalau Bapak berharapnya di nanti jawabannya ya di belakang sini. Oke, ada yang masih mau ditanyakan? Bisa, kakak? Cukup? Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Baik, waktu 15 menitnya sudah selesai. Sekarang Bapak berharap pencarian anak-anak Bapak atas masalah-masalah yang dilampirkan di LKPD. Nah, untuk pembahasan 1, ya, masalah 1. Kelompok mana yang mau mempresentasikan, ya, yang terlebih dahulu untuk mau mempresentasikan? Kelompok mana? Oh iya, silakan. Kelompok 1, yang lain dengarkan. Kelompok 1 akan coba mencari solusi masalah dari materi 1 yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada nomor 1 di LKPD. Jadi di sini ada identifikasi masalah. 1. Setiap kelompok diberikan masalah nyata yang mencerminkan ketentuan Allah dalam takdir mutlak dan mu'alaf. Contohnya, ada
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu di sini kami sudah mencatat hasil diskusi terkait contoh-contoh nyata dari pelanggaran terhadap takdir mutlak dan upaya mengubah takdir mutlak. Yang pertama, kita mengetahui perbedaan antara takdir mutlak dan takdir mutlak. Di mana takdir mutlak merupakan takdir yang tidak dapat dirubah karena sudah menjadi ketetapan Allah dari sejak zaman azali. Contohnya kematian, jenis kelamin, dan jodoh. Sedangkan takdir mutlak adalah takdir yang masih bisa kita ubah sesuai dengan ikhtiar kita. Contohnya kemakmuran, kepintaran, dan rezeki. Bagaimana cara kita mengubah takdir yang buruk ke takdir yang lebih baik? Contohnya dari yang bodoh menjadi yang pintar. Caranya dengan kita belajar dengan giat, usaha, dan selalu ikhtiar bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kepintaran tersebut. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lalu ada contoh pelanggaran dari takdir mutlak, yaitu yang pertama kami ambil di sini adalah mengubah jenis kelamin. Hukumnya sudah ditetapkan haram dan pasti akan membuat pelakunya menderita karena pelakunya sudah melampaui batas dengan melawan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mengambil kasus menikah sesama jenis. Apakah itu termasuk jodoh? Menurut kami, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai pasangan yang utuh. Jodoh telah Allah tetapkan sejak zaman dahulu. Namun, kasus seperti ini dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Dia yang memilih takdir hidupnya untuk menikah sesama jenis. Artinya, Allah sudah tetapkan dia dalam keburukan bagi dia akibat pilihan hidup yang dia pilih. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, jawabannya sangat detail, ada contoh, ada dalil, luar biasa. Pencarian yang luar biasa dan bagus jawabannya. Untuk permasalahan yang kedua, ya, yang untuk tugas kedua dari yang ada di LKPD, kira-kira dari kelompok mana yang untuk mau menyampaikan? Kelompoknya mau? Oh iya, kelompok 2 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada pertanyaan penelitian, apa saja contoh dari takdir mutlak yang terjadi pada zaman Rasulullah dan bagaimana beliau menghadapinya. Yang kedua, apa dampak positif dari usaha yang benar dalam mengubah takdir mutlak. Yang ketiga, bagaimana Islam memandang upaya-upaya yang melanggar ketentuan Allah dalam takdir mutlak. Jadi yang sudah dijelaskan Feby dan Iza tadi, salah satu dari contoh takdir mutlak yang terjadi di zaman Rasulullah yaitu kematian. Rasulullah pernah kehilangan istri tercinta dan juga para sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kenabian. Allah telah menetapkan siapa saja yang akan menjadi nabi dan rasul dan kapan mereka akan diutus. Nabi Muhammad ketika menghadapi takdir Allah seperti kematian dan kebenaran Allah lainnya, dia akan berdoa, bersabar, dan berikhtiar percaya bahwa ini adalah ketentuan yang baik dari Allah. Kita belum tahu konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan Allah karena kita baru tahu setelah kejadian itu berlalu. Sehingga kita diperintahkan untuk beramal soleh dan menjauhi larangannya. Karena takdir itu bersifat rahasia dan tertutup, tidak diketahui sampai waktunya terjadi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, Bapak rasa terjawab dari masalah yang di situ Bapak pengen anak Bapak menggali lagi, mencari pada zaman Rasulullah itu takdir mubramnya bagaimana gitu. Rasulullah menghadapinya atau menyikapinya bagaimana. Tadi utusan dari kelompok 2 kemudian telah menjabarkan bagus, luar biasa. Yang berikut kita masuk
masih tinggal 2 kelompok atau kelompok yang lain boleh juga nanti membantu. Untuk yang ketiga, masalah yang ketiga kita minta ini Bapak yang minta ya. Kita minta kelompok ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami membahas materi tahap 3, yaitu pengembangan dan penjelasan masalah. Di sini ada beberapa hal yang sudah kami cari dan kami diskusikan tentang perbedaan antara takdir mubrah dan takdir mualaf, serta sikap apa yang harus kita miliki sebagai muslim untuk menghadapi keduanya. Ya, sudah kita bahas dari tadi apa itu perbedaan dari takdir mubrah dan takdir mualaf. Takdir mubrah adalah takdir yang tidak dapat diubah, sedangkan takdir mualaf adalah takdir yang masih bisa diubah dengan usaha. Jadi di sini juga kami sudah mencari contoh-contohnya. Contoh dari takdir mubrah adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, hari akhir, jodoh, rezeki, keturunan, bencana alam, dan kenabian. Lalu contoh dari takdir mualaf adalah pekerjaan, kesehatan, prestasi kita di sekolah, cita-cita, kepintaran, dan kekayaan. Lalu bagaimana sih kita menghadapi kedua takdir tersebut? Yang pertama, sifat yang harus kita miliki sebagai muslim untuk takdir mubrah ialah kita harus menunjukkan rasa bersyukur kita atas apapun yang Allah berikan kepada kita dan tetap berserah diri atau tawakal kepada Allah, karena tidak Tuhan selain Allah dan tidak ada yang bisa berubah takdir yang Allah berikan untuk kita. Sifat yang kedua untuk takdir mualaf yaitu sifat yang harus kita tunjukkan adalah kita selalu berdoa kepada Allah, selalu percaya kepada Allah, semangat dan selalu ikhtiar, karena apapun takdir yang Allah berikan untuk kita harus berusaha, dan apapun itu kita harus tetap bersyukur untuk kedepannya. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, bagus, terperinci jawabannya ya. Semuanya bisa menjabarkan dari masalah yang Bapak lampirkan di LKPD. Baik, untuk refleksi masalah yang ada di sana telah diselesaikan. 3 masalah yang diselesaikan dan terselesaikan dengan sangat bagus. Untuk refleksi Bapak minta waktu 5 menit untuk Anda untuk menuliskan apa ya refleksi kita untuk pelajaran kali ini, apa yang kita dapat, apa yang telah yang diinginkan dari materi ini untuk diri kita sendiri. 5 menit ya untuk Anda menulis refleksi. Nanti Bapak pengen 1 orang untuk menyampaikan di hadapan kita semua. Dah, waktunya dah selesai. Dari kelompok mana? Atau siapa yang pengen? Oh ya, silakan untuk refleksi kita kali ini. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini yaitu adalah beriman kepada qada dan qadar adalah tentang mengetahui dan menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Usaha menunjukkan seberapa serius dalam menjalani peran kita, sementara keimanan dan ketabahan membantu kita menerima dan beradaptasi dengan ketidakpastian hidup. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, meskipun tidak semua hal dapat kita kontrol. Ya, bagus. Terima kasih Regita. Oke, dengan refleksi yang disampaikan oleh Regita, materi hari ini Bapak rasa evaluasinya luar biasa ya. Semua antusias, semua bekerja sama, dan materi pengharapan Bapak dari awal sampai akhir itu tersampaikan dengan anak Bapak yang luar biasa pagi ini ya. Aplaus untuk kita semua ya. Baik, untuk minggu yang akan datang kita masuk pertemuan yang ketiga, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini kita nanti yang hari ini kita pakai
PBL, untuk minggu yang akan datang kita coba pakai PJBL, ya, pakai proyek dan sebagainya. Dipersilakan kelompok-kelompok untuk mempersiapkan presentasi tentang perilaku beriman kepada Allah dan Tuhan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali telah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca observasi pada hari ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repi untuk waktu dan perhatiannya. Alhamdulillah pelajaran yang kita lakukan tadi untuk proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Walaupun saya merasa masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan lagi, tapi secara keseluruhan saya sangat senang dengan antusiasnya anak-anak, apalagi pada materi atau diskusi kelompok itu sudah nampak banyak ketertarikannya dengan materi yang dibahas. Walaupun kenyataannya anak-anak kita kan ada beragam, ada juga yang masih sebagian yang merasa kesulitan untuk konsep beriman kepada Allah. Luar biasa sekali tadi Pak Ali ya. Jadi saya tadi juga melihat siswa yang Bapak ajar juga aktif dalam diskusi gitu. Kira-kira bagaimana dengan sesi tanya jawabnya Pak? Apakah ada kendala selama Pak ngajar tadi? Terima kasih Pak Repi untuk tanya jawab, udah sangat bagus, ya dinilai sangat bagus. Tapi walaupun yang saya bilang tadi masih ada beberapa sebagian yang mungkin belum paham atau merasa kesulitan, saya juga telah menjelaskan lebih rinci lagi dengan bahasa yang sangat sederhana untuk bisa yang bagian anak-anak yang kesulitan itu bisa memahami lebih dalam lagi materi yang disampaikan. Ya, menurut saya itu wajar ya Pak Ali ya. Terutama untuk konsep abstrak itu memang agak kesulitan kita dalam mengajarnya. Saya melihat Pak Ali memberikan contoh yang sangat membantu siswa untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Selain dari masalah yang Bapak sampaikan tadi, ada lagi kendala yang Bapak temukan saat pembelajaran berlangsung? Selama proses belajar mengajar tadi, yang paling utama yang harus saya pastikan itu kendalanya harus memastikan anak-anak itu fokus, konsentrasi dalam belajar. Tapi kan kenyataannya ada juga beberapa anak yang merasa kesulitan dan menjadi pasif dalam kegiatan diskusi tadi, dan disitulah tantangan yang harus saya pikirkan lagi untuk bagaimana caranya anak-anak itu lebih paham lagi materi yang akan dibahas atau dalam pembahasan tadi. Iya Pak Ali, saya yakin itu sangat membantu siswa untuk kedepannya Pak Ali. Jadi sekarang kira-kira untuk kegiatan penilaian pemahaman siswa apa yang Bapak lakukan? Udah ada refleksi juga Pak. Iya. Dari refleksi yang dilakukan, sebagian besar anak-anak dapat memahami, dan saya juga sangat luar biasa ya, anak-anak bisa memberikan contoh yang relevan dari Qadar dan Qadar, beriman pada Qadar dan Qadar dalam kehidupan, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, walaupun ya kita tahu ada yang merasa kesulitan, ya itulah yang harus menjadi PR, bagaimana yang kesulitan ini yang bisa kita lakukan untuk coba balik ke depannya bagaimana. Oke, baik sekali Pak Ali. Saya sangat senang melihat dedikasi Bapak, bagaimana Bapak berusaha untuk membuat suasana kelas menjadi hangat dan siswa termotivasi dan antusias, dan itu merupakan usaha yang luar biasa yang Bapak tampilkan. Ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan pada hari ini? Saya rasa cukup ya Pak. Soalnya dari ide dan saran yang Bapak sampaikan itu sangat
menunjang saya juga. Saya berterima kasih luar biasa dengan adanya Bapak observasi, bisa melakukan observasi di kelas saya. Banyak hal atau ide-ide yang saya dapatkan. Ini juga bisa nanti meningkatkan kinerja saya lagi. Bagaimana cara untuk bervariasi lagi, ya, kemudian media-media yang harus saya lakukan lagi untuk anak bisa paham dengan materi-materi sulit. Kedepannya juga ada materi-materi yang lebih luas lagi dari ide yang Bapak sampaikan, itu luar biasa, akan saya pergunakan. Terima kasih Pak Reti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dedikasi yang luar biasa dan semangat luar biasa dalam pembelajaran di kelas, dan saya rasa itu merupakan suatu upaya Bapak untuk meningkatkan kinerja dan juga bagaimana siswa menjadi senang dan siswa menjadi lebih fokus belajar, dan apa yang Bapak lakukan itu sangat saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi ya Pak ya. Dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam observasi berikutnya. Dan penutup dari kegiatan pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan tetap semangat apapun yang terjadi. Terima kasih ya Pak ya.